Oke, baik Pak. Baik ya, terima kasih sudah hadir dalam perkuliahan Criminal Justice System. Jadi kita akan masuk ke, oke ini ada proses rekaman udah jalan. Ada yang nggak dengar nggak ya suara saya? Takutnya nanti saya ketika berbicara ada yang tidak mendengar. Mungkin tes suara dulu kali ya. Udah. Hadir ya Saya semua? dengar Pak. Dengar ya? Dengar ya? Ya, dengar dengar. Pak. Oke, sip. Dengar ya. Oke, jadi kalau tidak dengar Ya. mungkin bisa di chat aja langsung ya. Karena waktu Baik, Pak. 40 menit, memang saya siapkan Zoom yang kedua untuk 40 menit berikutnya jika ini tidak tuntas ya. Nah, ini saya laporkan juga ke Esa Unggul karena itu saya akan rekam dan proses rekaman itu sedang berlangsung ya. Oke, baik saudara-saudara sekalian, saya akan menjelaskan tentang teori-teori sistem peradilan pidana. Dalam minggu yang lalu, saya sebetulnya udah masukkan juga, mudah-mudahan tercatat juga ya. Kalau bisa nanti di replay ya, karena di situ ada tugas, ada forum. Saya coba ada 2 pertemuan yang sebelumnya. Karena kalau saya tidak masukkan di dalam siak yang online, transaksi perkuliahan tidak dihitung ada gitu. Anda juga yang rugi kan? Nanti tidak bisa ikut UTS dan lain-lain. Jadi mohon nanti setelah selesai kuliah ini, coba buka siaknya, apakah 2 tugas yang saya berikan dalam perkuliahan sebelumnya masuk nggak ke dalam sistem Anda. Kalau Anda, tolong dibalas aja. Saya tidak penting tugasnya sempurna, tapi paling tidak ada transaksi ya. Jadi kalau saya kasih tugas, Anda upload aja di situ supaya itu dianggap sebagai Anda hadir dalam perkuliahan. Jadi tugas itu sebetulnya untuk menunjukkan bahwa perkuliahan online ini berjalan dan itu juga untuk kepentingan UTS dan UAS. Jadi kehadiran itu ya. Jadi kehadiran itu dibuktikan dengan tugas yang Anda upload. Nah itu. Jadi tugas yang Anda upload itulah dianggap sebagai kehadiran dalam perkuliahan. Oke, baik. Jadi nanti setelah ini nanti bisa dicek ya apakah masuk. Kalau di dalam sistem saya ada 2 tugas itu masuk dua-duanya, tapi nggak tahu di dalam sistem Anda. Pak, maaf. Ya. Ini saya sambil ngecek untuk pertemuan ke-6-nya ada soal, tapi nggak ada tempat buat kita jawabnya, Pak. Oh, nggak ada ya? Itu di mana? Iya, karena di situ tulisannya no question have been asked yet. Oh iya. Nggak ada soal yang dimasukkan gitu tulisannya. Tapi saya ada baca soalnya yang ini ya Pak, yang teori yang menjelaskan konsepsi criminal justice system. Iya. Oh, jadi masuk dalam ini ya, di dalam attach file ya, soal itu ya? Iya, enggak. Contohnya kayak yang pas di pertemuan kelima itu kan ada kan Pak tugas sesi kelima. Biasanya sih kita ngerjainnya ngeklik di situ, nanti kita bisa add-nya di situ, di dalam situ. Oh, kalau yang kelima kelihatan ya? Kalau yang kelima ada kolomnya, cuman nggak ada pertanyaannya. Oke. Nanti saya edit ya. Nggak apa-apa, nanti saya edit untuk memasukkan kekurangan itunya. Yang lain, materi-materinya kelihatan nggak ya? Ada kelihatan. Ya? Kelihatan ya? Ya? Pak. Oke. Jadi tinggal itu aja ya, saya masukkan nanti seperti pertemuan sebelumnya. Baik, saya akan review dulu tentang tentang sistem peradilan pidana. Jadi ada sebetulnya kekuatan dan kelemahan daripada sistem peradilan pidana itu. Kekuatannya penghormatan pada hak atau sangka, itu udah pasti. Mencari kebenaran material, mencegah terjadinya kejahatan. Kemudian juga memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kelemahannya menciptakan stigma pelaku kejahatan. Penerapan SPP itu merupakan konflik antara korban dan pelaku. SPP mencabut penyelesaian antara pihak yang bersengketa atau korban. SPP memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, ini sebetulnya kalau kita bicara tentang sistem peradilan pidana itu konteksnya adalah bagaimana administrasi peradilan pidana itu dijalankan oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Ya, kalau kita lihat sekarang ini ya, ada 30 orang napi diasimilasi dan pembebasan bersyarat. Ya, 30.000, jumlahnya cukup besar ya. Nah,
sistem peradilan pidana kita nggak berjalan sebetulnya. Kenapa begitu banyak napi ya? Terjadi over capacity ketika terjadi COVID, sibuk untuk melepaskan. Jadi itu masalahnya juga ya. Jadi salah satu kelemahannya tadi itu begitu banyak orang yang dimasukkan di dalam sebuah institusi. Ya. Menyebabkan apa? Ya, hak-hak dia akan hilang selama di dalam institusi itu. Dan tidak ada jaminan orang yang dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan itu menimbulkan efek jera, kemudian setimpal dengan perbuatannya. Tidak ada ukuran, ya, tidak ada kepastian soal itu. Tidak ada kepastian bahwa orang yang masuk penjara akan jera. Ya. Banyak orang yang masuk penjara makin ahli dan melakukan kejahatan lagi. Jadi itu salah satu aspek lain kelemahan daripada sistem peradilan pidana. Sehingga lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian daripada sistem peradilan pidana itu juga perlu dikoreksi. Ya. Perlu dikoreksi dalam artian perlu ada model yang lain ya, yang bisa menciptakan kebenaran, yang menciptakan keadilan, dan menciptakan kepastian hukum. Nah, ini perkuliahan yang lalu ya, bahkan 2 kali pertemuan sebelumnya saya sebutkan ini. Kenapa ini berulang-ulang saya sebutkan? Karena ini menjadi filosofis yang paling kuat untuk menjelaskan tentang sistem peradilan pidana. Dimanapun itu Anda berada, dimanapun negara tersebut ya, apapun ideologinya, apapun sistem atau model lembaga negaranya, pasti akan ada crime control model, akan ada due process model. Ya, ini nggak saya ulangi lagi karena sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, saya akan menjelaskan beberapa model yang lainnya. Jadi kalau kuliah yang lalu sudah saya jelaskan tentang CCM atau Crime Control Model dan Due Process Model. Nah, ternyata ada beberapa model lain terkait dengan sistem peradilan pidana di dunia. Tambahannya adalah ada yang disebut dengan family model, ada medical model, kemudian ada bureaucratic model, ada status passage model, just desert model, dan power model. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Jadi kalau yang sebelumnya ada crime control dan due process, nah ternyata ada model-model lain tercipta. Ya. Kenapa model-model lain ini tercipta? Karena dianggap 2 model ini masih belum ada menciptakan keadilan bagi pencari keadilan. Sehingga diciptakan ini. Atau dianggap tidak mampu membuat orang yang melakukan kejahatan itu tidak mengulangi lagi kejahatannya. Nah itu ya. Jadi dianggap masih belum menimbulkan keadilan bagi pencari keadilan, bagi korban. Dan bagi pelaku tidak menimbulkan perbaikan 2 model ini. Ya. Karena itu muncullah model-model lainnya. Ya, muncullah model-model lainnya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu secara singkat ya. Ada family model. Apa ini family model? Ya. Nah, family model ini kalau kita lihat ya di dalam slide saya ini. Nih. Oke, di dalam slide saya ini saya harus pindahkan ini. Nah, oke. Di dalam slide saya ini ada Nah, ini ya, family model. Pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat, tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi, dinasehati, ya, guna pengendalian pribadinya, tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan. Didasarkan pada semangat cinta kasih mengacu kepada offender oriented. Jadi, kalau kita bicara crime control model dan due process model, ini sangat bertolak belakang ya dengan 2 model itu. Jadi kalau ada pelaku kejahatan, anggaplah dia, ya, kata family model ini, anggaplah dia adalah anggota keluarga kita yang melakukan perbuatan menyimpang dari norma-norma yang seharusnya dilakukan. Ya. Jadi karena itu
keluarga, bagaimana penyelesaiannya itu dengan mekanisme kekeluargaan, ya. Jadi tidak perlulah harus dimasukkan di dalam penjara, ya. Jadi ya sama kayak dalam keluarga. Ketika di dalam keluarga itu ada konflik, ada orang yang melakukan melanggar norma di dalam keluarga. Nah, bagaimana keluarga itu bisa menyelesaikan persoalan itu? Nah, family model menghendaki seperti itu. Jadi ketika ada pelaku kejahatan, jadi proses kekeluargaan diutamakan. Nanti kalau kasih saya kan gitu. Iya, betul Pak. Jadi proses kekeluargaan diutamakan untuk menyelesaikannya. Ya, jika ini tidak selesai, barulah masuk kepada proses hukum yang formal. Nah, itu. Cuman ini tidak bisa berlaku untuk semua kejahatan dong, iya, tidak bisa berlaku pada semua kejahatan. Kejahatan teroris, pembunuhan tidak akan mungkin. Tapi sebagian besar kejahatan, terutama kejahatan-kejahatan yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi misalnya, faktor-faktor psikologis, ya, misalnya dia trauma lalu melakukan kejahatan, dia marah tidak terkontrol, atau dia lalai. Nah, karena itu bisa dilakukan dengan cara ini. Sehingga menurut mereka dengan cara ini untuk menuntut tanggung jawab dari pelaku dan negara juga tidak terlalu dibebankan dengan proses-proses yang persidangan, penuntutan, memasukkan orang dalam lembaga pemasyarakatan. Itu kan proses yang memakan waktu dan terlalu birokrasi. Nah, itulah yang ditolak oleh family model. Ya. Kalau kita lihat, ada nggak ya negara yang menerapkan ini, menurut Bapak Ibu sekalian? Ada teman-teman tidak dipandang sebagai masyarakat, tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang dimiliki. Jadi menghindari formalisme dalam menegakkan hukum, menghindari itu. Jadi semangatnya cinta kasih. Ini sebetulnya hampir sama dengan model anak-anak yang berhadapan dengan hukum, ya. Di Persia, ya. Persia itu kan sebetulnya family model, ya. Atau lalu lintas misalnya, itu kan family model. Bagaimana diutamakan adalah kekeluargaan dulu. Atau orang mencuri karena lapar itu, apalagi sekarang dengan pandemik, ya. Family model lebih tepat digunakan. Orang masuk ke Indomaret, ngambil Indomaret atau menjambret masuk, ya, menjambret orang. Kenapa? Ya kalau misalnya pelaku kejahatan dimasukkan ke dalam rumah tahanan, apa yang terjadi? Dengan situasi saat ini, kita nggak tahu ini orang dalam kondisi COVID atau tidak, kan? Karena bisa jadi dia carrier. Jadi ketika dia melakukan kejahatan yang motifnya adalah ekonomi, tangkap dan masukkan ke dalam sel, satu sel itu kena COVID semua. Karena belum ada mekanisme, misalnya belum ada protokol ketika seseorang disangka melakukan kejahatan, harus isolasi 14 hari dulu, kan? Nggak ada ketentuan itu. Harusnya kepolisian juga buat protokol itu, tetapi nggak akan mungkin dalam situasi saat ini. Kalau saya lajar-lajari, Pak. Ya udah, tandanya kan nanti. Kalau saya udah seluruh. Enggak, dikatakan kalau ini bisa ada pembuktian ke saya kan, tandanya untuk daerah wilayah Bogor, Bandung, Sukabumi. Betul. Saya kasih Denny semua. Pasti, Pak. Orang yang di belakang saya mereka udah ngantri kan. Iya. Apa lagi? Apa itu ya? Nah kalau Denny. Bukan Pak, itu suami lagi ngobrol. Oh gitu. Ya, ada yang membajak gitu kan? Bukan Bapak, maaf. Tadi kita kirain tadi ada penangkapan tadi. Iya, tiba-tiba ada kuliah lain masuk ke kelas ini kan? Nah, oke. Nggak saya dengar. Ya, oke, terus. Ya, lanjut ya. Itu ya family model ya. Jadi intinya family model ini menggunakan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan tindak pidana ya. Jadi tidak menggunakan cara-cara yang formalisme,
tetapi bukan untuk semua kejahatan. Nah, sekarang medical model. Model ini terkonsentrasi dengan memberikan pertimbangan dari masing-masing terkait dengan bagaimana mengatasi individu yang melakukan kejahatan. Jadi, medical model ini banyak dikembangkan di negara-negara Eropa, Italia ya, Roma gitu ya. Jadi mereka menggunakan pendekatan medis untuk mengetahui penyebab dari tindak pidana itu. Jadi sebelum mereka menghukum, medical model ini akan ngecek karena menurut mereka seseorang yang melakukan kejahatan itu ada dua faktor. Pertama adalah faktor mentalitas, kemudian adalah faktor psikologi. Jadi ada aspek yang dalam dirinya yang melakukan kejahatan. Karena itu dicek dulu dari sisi medis ya. Medis itu termasuk juga psikologis ya, jadi kesehatan mental, kesehatan psikologi, kemudian kesehatan psikiater itu masuk dalam konteks medical. Jadi mereka percaya untuk bisa menyembuhkan orang yang melakukan kejahatan karena faktor penyebabnya adalah mentalitas dan gangguan psikologi, maka orang tersebut harus disembuhkan. Dan masukan dari tenaga medis ya itu penting bagi hakim dalam menilai apa yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan. Jadi polisi di tingkat awal itu sudah bekerja sama dengan para psikolog, psikiater untuk mengetahui sebab-sebab yang bersangkutan melakukan kejahatan. Hasil dari medical assessment tadi itu akan disampaikan kepada hakim. Ini loh yang menyebabkan, sehingga hakim nanti akan memutuskan orang tersebut direhabilitasi, bukan dimasukkan dalam penjara. Nah, itu yang pendekatan medikal ya. Jadi, pecandu narkoba itu sebetulnya pendekatan medikalnya lebih tepat gitu. Jadi, masukan bagi hakim, oh ternyata Anda kecanduan ya. Karena itu, yang bisa menyembuhkan Anda bukan penjara, tetapi adalah pusat rehabilitasi. Ketok sama hakim, Anda masuk rehabilitasi. Kenapa? Ada masukan dari jaksa dan polisi tentunya, bahwa orang tersebut melakukan kejahatan karena ada gangguan kesehatan, gangguan mental, atau gangguan psikologis. Karena itu tenaga dokter dan para medis sangat berguna untuk menentukan hukuman atau rehabilitasi bagi pelaku. Ini pendekatan medikal ya. Jadi pendekatan medikal ini menyebabkan pelaku kejahatan tidak selamanya harus masuk di dalam lembaga pemasyarakatan. Jadi sejak awal penegak hukum itu sudah bekerja sama dengan para medis sejak awal, ya penegak hukum. Jadi proses hukumnya akan ada dua. Pertama masuk di dalam, ada tiga kemungkinan malah. Pertama masuk dalam penjara, yang kedua masuk dalam pusat rehabilitasi, dan yang ketiga adalah kerja sosial. Jadi outputnya ada tiga. Ya, jadi kalau kita kan outputnya cuma satu, putus ya udah penjara. Kerja sosial kita belum ada, rehabilitasi mulai ada untuk narkoba, tapi itu sulit ya, prosesnya panjang dan kadang-kadang harus pakai uang segala. Kalau di sana kan tidak, jadi mereka udah ditetapkan di dalam sistem peradilan pidananya bahwa penegak hukum harus bekerja sama dengan para medis untuk menentukan sebab-sebab yang bersangkutan melakukan kejahatan. Dan masukan dari para medis menentukan hukuman atau treatment apa yang harus dilakukan kepada pelaku kejahatan itu. Ini yang medical ya medical. Jadi memang medical ini tidak 100% dipakai, ya. Tapi mereka sudah masukkan dalam hukum acaranya. Lalu ada bureaucratic model. Jadi kalau tadi sudah family model, kemudian ada medical model, kemudian yang berikutnya adalah bureaucratic model. Menekankan kejahatan harus dibongkar dan terdakwa diadili. Keefektifan pelaksanaan hukum di pengadilan menjadi satu perhatian utama. Punishment fit to crime. Penjatuhan pidana harus dilaksanakan dengan cepat. Jadi bureaucratic model ini menentukan, yang paling penting adalah, poinnya adalah, bagaimana hukuman itu tepat, sasaran, dengan kualitas dari tindak pidana yang dilakukan. Jadi, bagaimana hukuman
ya, hukuman itu tepat sasaran, ya. Kadang-kadang kan di Indonesia tidak tepat sasaran, ya. Ini hukuman itu tepat sasaran. Jadi memang bermanfaat bagi yang bersangkutan, bermanfaat bagi masyarakat, dan bermanfaat juga bagi korban. Misalnya, dia kejahatan perampokan. Nah, hukuman yang tepat itu adalah bagi korban mengembalikan harta rampokan itu. Itu yang dibutuhkan oleh korban. Ya. Nah, tepat ya. Anda butuh apa katanya? Oh, saya misalnya atau pencurian laptop gitu. Saya butuh laptop itu dikembalikan dan dia harus bertanggung jawab mengembalikan laptop itu. Nah, itu yang tepat sasaran. Ternyata laptop itu dijual, nah, dikejar. Anda harus mengembalikan laptop tersebut dalam keadaan utuh. Bisa jadi orang yang bersangkutan dapat kewajiban untuk mencari laptop itu. Di mana laptop itu sekarang berada. Nah, ini yang disebut dengan punishment fit to a crime. Ya. Jadi bagaimana hukuman itu tepat sasaran. Pemerkosa misalnya. Diperkosa seorang wanita. Ya, hamil. Apa hukuman yang tepat bagi si korban yang hamil tadi? Bukan mesti mengawinnya, tapi dia harus bayar biaya persalinan, ya. Biaya tanggung jawab untuk biaya anak yang dikandung sampai pada usia tertentu gitu. Karena itu yang dibutuhkan oleh korban. Jika misalnya korban menuntut itu. Nah, hakim harus mengakomodir itu. Jadi tidak kaku kalau pemerkosaan, kalau dalam hukum pidana kita kan disebutkan 15 tahun maksimum. Jadi panduannya itu ya 15 tahun paling tinggi. Tidak penting tangisan dari si korban pemerkosa itu yang dibutuhkan, bukan hanya itu loh. Nah, itu. Jadi ada proses di mana hakim akan menggali kebutuhan hukuman untuk menciptakan keadilan bagi korban. Jadi sangat fleksibel ya, makanya disebut dengan bureaucratic model. Bureaucratic model itu bukan berarti harus birokrasi, tetapi dia harus menemukan dengan cara-cara birokrasi hukuman yang paling tepat untuk si pelaku. Karena itu sangat fleksibilitas hakim dalam menemukan bentuk hukuman itu menjadi penting di dalam bureaucratic model. Nah, ini yang kita juga kalau kita masuk ke KUHAP nggak bisa. Hukuman itu pilihannya hanya apa? Denda, penjara, dan denda. Jika yang bersangkutan tidak mampu membayar denda, diganti dengan kurungan maksimum 1 tahun. Cuman itu pilihannya. Ada belakangan pidana restitusi. Restitusi ganti kerugian. Tapi ganti kerugian itu pun masih ambigu. Kenapa ambigu? Ya, karena tidak didasarkan kepada need assessment dari korban, kebutuhan dari korban yang menjadi korban tindak pidana. Nah, inilah yang disebut dengan bureaucratic model. Jadi bureaucratic model itu bagaimana hakim kreatif dalam menemukan hukuman yang tepat yang ditujukan kepada pelaku, tapi juga mempertimbangkan suara dari korban tindak pidana tersebut. Sehingga ada bentuk hukuman lain yang perlu diberikan kepada pelaku agar aspirasi dan keinginan korban yang disampaikan di dalam persidangan itu juga bisa dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan tindak pidana itu. Dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana itu. Ini disebut dengan bureaucratic. Ada yang model status passage model. Model ini menekankan bahwa para pelanggar harus diadili dan dijatuhi hukuman di depan umum. Nah, di Indonesia ada nggak ini, Bapak Ibu? Model ini bukan Hah? Sedikit, Pak. Ya, silakan. Kayak terdakwa pakai baju orange masuk kategori nggak, Pak? Maksudnya pelaku penahanan. Gimana? Iya, kayak para mereka yang pelaku yang dalam proses peradilan di saat melakukan konferensi pers atau apapun dia memakai seragam orange itu, Pak, sudah memalukan di muka umum. Oh, itu ya. Jadi atau di borgol misalnya ya, di depan umum gitu ya. Tapi itu kan dalam proses masih dalam proses judisial ya, dalam proses sebelum peradilan ya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah hukumannya di depan umum.
udah diponis oleh hakim lalu dihukum di depan umum. Kalau itu proses bagian daripada proses penegakan hukum, penyidikan, ya. Kan itu Pak. Nggak ideal juga sih menampilkan. Kalau di banyak negara itu dilarang, Pak, menampilkan orang di depan umum dalam statusnya sebagai tersangka, khususnya di depan pers gitu loh. Ya kan, sidang gitu. Bahkan dia disuruh menyampaikan nyesal segala macam, itu kan nanti. Itu belum itu menurut saya udah pelanggaran hak asasi manusia karena dia belum dijatuhin oleh hakim. Tiba-tiba dia harus menyatakan permohonan maaf segala macam. Padahal proses persidangannya belum dilalui. Yang di Aceh mungkin Pak. Nah, yang di Aceh. Gimana Pak yang di Aceh? Itu ada syariat Islam ya. Ya. Kan sudah berlaku, kadang dipukul di tengah jalan. Yang masuk pidana ringan. Iya, betul. Jadi di Indonesia ada, yaitu di Aceh, hukuman cambuk ya. Jadi ketika sudah diponis oleh Mahkamah Islam, orang tersebut pada hari Jumat setelah Jumatan itu dibawa dalam satu umum, lalu dihukum di depan umum. Umumnya adalah pidananya bentuknya adalah cambukan ya. Mulai dari 5 sampai 150 kali, tergantung kondisi fisik yang bersangkutan. Jadi di Indonesia ada ya, hukuman yang diberikan kepada seseorang narapidana yang sudah divonis oleh pengadilan, kemudian bentuk hukumannya dilakukan di depan umum. Jadi publik, masyarakat menyaksikan hukuman tersebut. Ya. Jadi ini sebetulnya cenderung pada membuat rasa malu kepada pelaku, ya. Cenderung membuat rasa malu. Apakah dia jera atau tidak, nggak penting. Yang penting adalah dipermalukan di depan umum. Jadi di Aceh ini kita pakai ini, ya, status passage model ini ada di Indonesia, terutama di Aceh. Atau dalam hukum pidana adat, ya, hukum pidana adat juga mengenal ini. Ya. Beberapa pengadilan adat di Indonesia mempraktekkan status passage model ini. Jadi kalau status passage model ini biasanya hukum yang mengandalkan kepada agama, yang kedua adalah hukum adat, ya. Nah, berikutnya adalah power model. Penjatuhan pidana merupakan kewenangan mutlak penguasa. Jadi ini biasanya dalam kerajaan-kerajaan tertentu ya, yang masih mengandalkan kepada sistem oligarki ya, berdasarkan pada kerajaan tertentu ya. Jadi hukuman itu ditentukan oleh eksekutif. Tapi kayaknya negara-negara yang menganut sistem kerajaan juga tidak menerapkan model ini. Ini kelihatannya adalah model-model masa lalu ya. Ketika tidak ada pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi semua diserahkan kepada eksekutif. Jadi begitu Montesquieu membagi kekuasaan dalam tiga kekuasaan, maka power model ini tidak ada lagi ya. Nah, ini just desert model, punishment fit to crime. Jadi hampir sama sebetulnya dengan bureaucratic model. Tetapi bedanya di dalam just desert model ini, kejahatan itu dibuat dalam beberapa klaster. Ya, ada kejahatan ringan, kejahatan sedang, kejahatan berat, dan kejahatan-kejahatan yang mendapatkan perhatian publik. Nah, jadi kejahatan itu dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, hukuman itu didasarkan pada klaster mana kejahatan itu. Jadi kalau misalnya klasternya itu adalah digolongkan sebagai kejahatan ringan, itu tidak akan mungkin ada proses peradilan dilakukan. Semuanya serba administratif. Ya. Tidak ada hakim ya, tidak ada hakim. Karena sudah dibuat dalam list bentuk kejahatannya, bentuk pelanggarannya. Jadi sehingga lembaga peradilan tidak perlu memeriksa perkara tersebut. Jadi kalau dia punishment-nya itu just desert model itu biasanya di dalam beberapa klaster.
kejahatan sedang misalnya. Nah, kejahatan sedang itu bisa masuk dalam lembaga peradilan, bisa juga enggak. Kalau si pelaku atau terdakwa atau tersangka mengakui perbuatannya, ya, mendeklarasikan perbuatannya, maka proses peradilan juga tidak dilakukan. Itu kejahatan sedang. Sehingga beban pengadilan juga menjadi berkurang. Nah, itu. Jadi klaster 1, klaster 2 biasanya. Klaster 2 kalau dia tidak mengakuin barulah dibawa ke pengadilan. Tapi kalau dia mengakuin maka tidak perlu dibawa ke pengadilan. Dan hukumannya pasti denda. Jadi klaster 1 dan klaster 2 itu biasanya denda. Sehingga apa? Penjara juga tidak perlu menampung mereka karena membebani negara. Jadi klaster 1, klaster 2 itu tidak perlu masuk kepada kejahatan-kejahatan berat dan kejahatan yang menjadi perhatian publik, jadi klaster 3 dan klaster 4, itulah yang masuk dalam lembaga peradilan. Jadi klaster 2 bisa masuk ke lembaga peradilan jika si pelaku tidak mengakui perbuatannya. Tapi kalau dia mengakui perbuatannya, maka dia tidak perlu masuk ke lembaga peradilan. Nah, ini model just deserve model. Jadi kalau kita lihat ternyata ragam ya, beda ya. Kalau kita kan enggak ya. Jadi kalau Anda mempelajari model-model ini, ternyata tiap negara yang menganut sistem peradilan pidananya tidak serta-merta proses hukum harus diselesaikan di pengadilan. Tidak selamanya. Jadi ada kasus-kasus tertentu cukup di kepolisian aja, ada kasus-kasus tertentu cukup di lembaga kejaksaan saja. Nah, ada kasus-kasus tertentu yang memang harus menggunakan pengadilan untuk menemukan keadilan. Nah, kira-kira dari model-model ini Indonesia menganut model yang mana menurut Anda? Ada waktu 7 menit ini untuk sesi pertama. Ada yang bisa menjawab? Atau bisa direview kembali nggak kuliah saya dari yang pertama, dari crime control model, due process model, kemudian ada medical, ada birokratik, ada family model, ada desert model, ada power model. Kira-kira dari model-model itu Indonesia masuk atau tidak ya? Yang dominan itu model yang mana menurut Anda? Campur sih Pak, apalagi terlebih yang mengenai HAM itu loh Pak, karena kan saya sempat baca kemarin-kemarin bahwa KUHAP kita tuh udah menuju due process model kan, yang benar-benar meninggikan HAM dan hak-hak baik itu pelaku atau masih terduga. Jadi kayak tadi yang Bapak jelasin kayak yang desert model juga masuk, dia kan HAM tuh Pak. Family model juga tadi yang masalah diversi. Diversi sama restoratif justice itu mirip kan Pak? Apa beda ya Pak? Jadi gini, diversi itu mekanismenya. Restoratif itu adalah asasnya. Oh iya. Jadi asasnya itu kita menganut restoratif justice, tapi bagaimana menurunkan asas itu ke dalam mekanisme formalnya, itu namanya diversi. Lalu diversi. Ya, diversi itu adalah mekanisme formal dalam rangka menerapkan restoratif justice. Ya, jadi restoratif justice itu kan artinya keadilan bagi semua pihak ya, bagi pelaku, masyarakat, bagi korban. Itu sangat filosofis kan. Iya. Jadi kalau menurut Anda, Indonesia mengambil sedikit-sedikit ya? Iya, campuran kayak kemarin yang kita bahas mengenai due process model sama crime control model itu loh, Pak. Kalau medical model kita ada nggak ya? Ada nggak mengambil medical model di dalam sistem peradilan pidana kita? Ada, tetapi sedikit ya, saya sebutkan tadi. Nggak konsisten kita mengambil itu. Belum dituangkan di dalam hukum acaranya. Terutama pengguna narkoba. Ya, ada Pak, tetapi yang bisa direhab itu hanya mereka yang mempunyai uang, sedangkan mereka orang-orang yang tidak mampu tidak bisa untuk direhab. Iya, betul.
Jadi kita masih belum konsisten juga menggunakan itu ya. Belum konsisten. Jadi memang perlu ada perombakan juga. Kalau kita memasukkan medical model, penjara kita nggak penuh sesak seperti sekarang, ya. Anda bayangkan, sebuah lembaga pemasyarakatan, kapasitasnya hanya 200 orang, tapi dijejalin dengan 800 orang. Apa yang terjadi? Itu yang banyak terjadi. 3 kali, 4 kali lipat dari kapasitasnya. Menjadi over capacity ya, Pak? Iya. Kenapa? Karena kita hanya menerapkan orang masuk dalam proses sistemnya itu, ya udah Anda ikut semua dalam proses peradilan. Maling 1 ekor ayam pun harus masuk ke lembaga sistem peradilan pidana. Yang sama juga dengan seorang yang merampok, membunuh gitu. Orang yang memecahkan jendela juga harus mengikuti proses peradilan pidana. Padahal waktu dia memecahkan jendela itu tidak sengaja dilakukan. Nah, kalau kita pakai just desert model, ternyata kejahatan ini nggak perlu masuk ke lembaga. Jadi sejak awal itu penyidik sudah dikasih panduan. Oh, ini tidak perlu masuk ke lembaga kejaksaan. Dia bisa diselesaikan di tingkat kepolisian. Hukum acaranya begitu. Jadi sudah ada pembagian-pembagian yang jelas. Anda cukup membayar denda, bayarnya ke bank, jadi bukan ke polisi juga. Bayar ke bank, udah bukti bayar itu dijadikan dasar untuk membebaskan yang bersangkutan dari perbuatan administratif atau pelanggaran yang dilakukan. Sama lah kayak SIM, cukup sekali pertemuan saja. Bahkan tidak perlu ke pengadilan, asal dia udah bayar, cukup gitu. Jadi kita sebetulnya bisa begitu untuk mengurangi over capacity, cuman belum dilakukan model-model seperti itu. Ada yang lain? Terkadang begini Pak, untuk yang para pemakai yang tinggal 2 menit lagi, nanti kita lanjut di yang Zoom yang satu lagi ya. Oke. Gimana? Baik. Gini Pak, terkadang orang yang melakukan tindak pidana narkoba itu, mereka yang yang tertangkap dengan BB 0, itu, kalau mereka tidak saat memakai dan tidak menghadirkan asesmen, mereka dijatuhkan pasal 114 atau 112. Seperti itu, Pak. Seharusnya kan 127, tetapi kalau misalkan saat penangkapan itu tidak lagi memakai atau tidak ada asesmen yang dikeluarkan dari BNN, mereka langsung dimasukkan ke pasal 112. Memiliki dan menguasai. Jadi itu yang membuat over capacity mungkin ya Pak ya? Iya, betul. Jadi salah satu, karena kita tadi itu tidak menerapkan sistem medical ini di dalam proses peradilan pidana kita, yang harusnya dia masuk gitu ya, di dalam salah satu elemen untuk menemukan atau untuk menghukum pelaku tindak pidana atau pengguna narkoba. Saya stop dulu ya. Saya pindah ke channel yang satu lagi ya. Karena ini tinggal 30 detik. Baik, Pak. Ya, saya stop dulu. Kita lanjut lagi ke link yang kedua ya. Link yang kedua yang di bawah itu ya. Ya, di bawahnya ya. Oke. Ya, baik Pak, baik.